Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu dan saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan dan terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, pada malam yang berbahagia ini kita diberi taufik oleh Allah untuk dapat beribadah di masjid yang mulia ini, tentu dalam rangka mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, menerima salat kita, sujud dan ruku kita, doa dan munajat kita, dan semua permohonan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan pembahasan dari tadabbur surat Quraisy, di mana pada surat ini telah kita kisahkan di pertemuan yang sebelumnya, mulai dari tafsir ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, dan pada malam ini kita akan menyebutkan tafsir dari ayat yang terakhir, ayat yang keempat, yang menjadi penutup dari surat yang agung ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan mereka makanan untuk menghilangkan rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut. Maka jamaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah menyebutkan dua nikmat yang sangat besar dari sekian nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan kepada suku Quraisy, di mana Allah Subhanahu wa taala menjabarkan bahwa kenikmatan yang mereka dapatkan adalah kenikmatan yang dahulu mereka tidak pernah merasakan sebelumnya, dan kenikmatan yang
Bahkan orang-orang di sekitar mereka belum tentu bisa mendapatkannya, yaitu nikmat makanan untuk menghilangkan rasa lapar mereka dan nikmat keamanan untuk bisa menghilangkan rasa takut dan khawatirnya mereka. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka Allah lah yang memberikan nikmat ini. Rabb hadzal bait, Rabb pemilik Ka'bah itu. Sebagaimana yang disebut di ayat sebelumnya. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka beribadahlah, menyembahlah kepada Tuhan pemilik Ka'bah ini. Yang dia Rabb pemilik Ka'bah ini memberikan kepada kalian dua nikmat. Yang kenikmatan itu kalian sebelumnya tidak merasakannya. Yang kenikmatan itu bahkan orang-orang sekitar kalian belum tentu mendapatkannya, yaitu nikmat makanan dan nikmat keamanan. Dan tentu saja nikmat mengharuskan kita mensyukuri nikmat Allah agar nikmat itu terjaga, agar nikmat itu senantiasa terus ada padanya dan menjadi keberkahan untuknya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmatku, maka niscaya aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Para jamaah sekalian, dua nikmat yang disebut di dalam ayat ini, para ulama menjelaskan bahwa dua nikmat ini tercakup di dalamnya nikmat zahir dan nikmat yang batin. Ketika Allah memberikan kepada mereka nikmat makanan untuk menghilangkan rasa lapar, ini menjaga tubuh mereka agar terus hidup dan tidak mati. Sementara nikmat keamanan sebagai bentuk penjagaan dari rasa takut yang itu terkadang nampak. Rasa takut tersebut pada diri seseorang, dan dari perkara yang tentunya disaksikan bahwa suatu penduduk yang berada di dalam suatu negeri, manakala penduduknya diliputi dengan rasa ketakutan karena ada musuh yang menyerang, ada musuh yang mengintai dia, maka dia tidak akan merasa tenang berada di negerinya sendiri. Dia tidak bebas, dia tidak bisa merasakan kebebasan. Kalau bisa, dia ingin keluar, dia ingin dibebaskan, dia ingin merdeka. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka dua nikmat ini, kata para ulama, kenikmatan yang mewakili nikmat zahir dan nikmat batin. Allah berikan keamanan kepada suku Quraisy. Allah jadikan negeri mereka aman. Bahkan semenjak mereka menguasai negeri tersebut, semenjak Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahwa negeri tersebut adalah negeri yang diberkahi, sampai di saat negeri Mekah itu menjadi negeri Islam, yang sebelumnya adalah negeri kafir karena dikuasai oleh orang-orang kufar. Maka menjadi negeri yang aman. Bahkan para ulama menyebutkan aminu makanin fil ard huwa Makkah. Tempat yang paling aman yang ada di negeri, bahkan di seluruh negeri yang ada, adalah Makkah. Dan itu dengan nas dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya
negeri Makkah dan secara umum tanah haram diberikan kekhususan demi kekhususan. Tidak boleh pohonnya ditebang. Tidak boleh kalau ada hewan buruannya tidak boleh diburu. Diberikan kekhususan. Tidak boleh ada apalagi pertumpahan darah di dalamnya. Betul-betul dijaga. Karena dia adalah negeri yang haram. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Disebutkan oleh para ulama bahwa suku Quraisy di zaman itu mereka mendapatkan jaminan keamanan bahkan dari 4 negeri. Dari negeri Yaman, dari negeri Syam, dari negeri Habasyah, dan dari negeri Faris atau Persia. 4 negeri ini menjamin keamanan suku Quraisy. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kenikmatan ini kepada mereka agar mereka sadar. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat makanan ini salah satu nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka terhadapnya. Karena jamaah sekalian, salah satu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi dari perkara yang sering diminta oleh manusia adalah makanan, minuman untuk bisa bertahan hidup. Maka Allah menyatakan di dalam hadits qudsi, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'." Semua dari kalian dalam keadaan lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Fastata'imuni, maka mintalah makanan kepadaku. Ut'imukum, niscaya aku akan berikan makan untuk kalian. Allah sendiri yang menyatakan, mintalah makanan kepadaku, mintalah rezeki kepadaku, aku akan beri kepada kalian. Menunjukkan bahwa salah satu nikmat yang sering diminta oleh manusia adalah nikmat makanan dan minuman. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bagaimana tidak nikmat makanan ini menjadi penopang kehidupan kita. Oleh karenanya, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis sampai berlindung kepada Allah dari yang namanya kelaparan. Dalam hadis riwayat Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah menyatakan, Allahumma inni a'udzu bika minal ju' fa innahu bi'sad daji'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelaparan. Karena kelaparan adalah seburuk-buruk pendamping. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga di sisi lain meminta kepada Allah agar diberikan kecukupan dalam rezekinya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi pernah berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, jadikanlah rezeki untuk keluarga Muhammad rezeki yang bisa mencukupi mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim menunjukkan bahwa seseorang boleh di dalam doanya, salah satu doanya dia minta rezeki kepada Allah. Nabi saja minta. Jadi selain kita tentu dari doa-doa yang kita panjatkan yang paling utama, doa minta hidayah, doa minta ampunan, doa minta rahmat, doa dimasukkan ke surga, dihindarkan dari api neraka, itu yang utama tentunya untuk akhirat kita. Tetapi untuk dunia kita, kita juga tidak abai. Kita juga tidak abai. Kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki. Selain kita berusaha untuk itu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Perhatikan jamaah sekalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
alladzi at'amahum min ju', bahwa Allah memberikan makanan kepada mereka min ju', untuk menghilangkan rasa lapar. Ulama tafsir menyebut bahwa disebutkan kata ju' yang dalam bahasa Arab artinya lapar, ini dikarenakan 3 perkara. Untuk menerangkan kepada kita 3 hal. Apa itu? Yang pertama, karena ujian kelaparan adalah di antara ujian yang berat. Di antara ujian dunia yang berat adalah ujian kelaparan. Makanya tidak sedikit orang yang mencuri karena lapar, nggak tahan. Dan tidak sedikit terjadi kejahatan, perampokan, pembegalan, dan lain sebagainya. Alasannya untuk mencari makan, supaya tidak lapar. Ini ikhwani fiddin. Dan inilah yang dulu dialami oleh suku Quraisy, yang di awal-awal kita cerita itu. Ya, sampai-sampai Pak, mereka itu ya, saking tidak ada makanan, suku Quraisy itu kalau sudah di musim paceklik, di musim kemarau, mereka itu sampai makan bangkai. Karena tidak ada lagi makanan, Pak. Dan mereka harus lakukan. Kalau tidak, mereka bisa mati. Kalau sudah habis daging bangkainya, mereka ambil tulangnya. Mereka panggang itu tulangnya. Sampai seperti itu. Dan kalau sudah tidak ada lagi, apa yang mereka lakukan? Mereka pergi keluar Mekah, buat tenda di sana, menunggu kematiannya. Mereka lihat keluarganya mati satu persatu. Nah, Allah ingin ingatkan ini kepada suku Quraisy. Dulu kan kalian sulit bertahan hidup. Dulu kalian itu betul-betul sering merasakan kelaparan. Tapi sekarang coba lihat, Allah berikan nikmat kepada kalian berupa makanan, yang makanan itu mencukupi kalian sehingga kelaparan tidak kalian rasakan lagi. Ingat nikmat itu. Allah ingin sadarkan suku Quraisy, ingat nikmat itu. Ini hal yang pertama, disebutkan kata ju', kelaparan, untuk mengingatkan ini. Yang kedua, kata para ulama, untuk mengingatkan kondisi suku Quraisy dulu, ya, yang sangat susah, ya, yang sangat berat bagi mereka untuk menghadapi tekanan demi tekanan dalam kehidupan. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka mata pencaharian yang cocok bagi mereka, yaitu berdagang. Sebagaimana yang kita sebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Iya. Dan nikmat tersebut agar kalian bisa mensyukurinya. Agar kalian bisa mensyukurinya. Dan terkadang jamaah sekalian, bahkan kebanyakannya orang itu baru sadar ya akan nikmat ketika nikmat itu hilang. Orang itu baru nanti sadar, Pak, kebanyakannya ya terhadap nikmat ketika nikmat itu hilang. Makanya orang Arab mereka punya ungkapan, kata mereka, as-sihhatu tajun ala ru'usis sihha la yarahu illal marda. Kata mereka, kesehatan adalah mahkota di kepalanya orang-orang yang sehat. Itu tidak bisa dilihat kecuali bagi orang-orang yang sakit. Yani orang yang betul-betul merasakan nikmat sehat ketika dia jatuh sakit. Iya, betapa nikmatnya sehat itu. Nah, kalau dia tidak pernah merasakan sakit gigi misalnya, ya, dia tidak pernah bersyukur atau mengingat betapa nikmatnya gigi yang sehat. Nanti baru dia sadar ketika dia sakit gigi. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Demikian pula dia tidak akan bisa merasakan nikmatnya lidah, ya, yang bisa merasakan manis, asam, pahit,
ya, berbagai makanan masakan, kecuali kalau dia sakit sariawan. Kalau dia tidak sariawan, ya biasa-biasa aja nikmat itu. Tapi kalau sudah hilang, ya, atau dicabut nikmat itu, baru dia merasakan betapa nikmatnya itu. Nah, Allah ingin ingatkan ini kepada suku Quraisy. Dan yang ketiga, untuk menerangkan bahwa makanan paling nikmat adalah makanan untuk menghilangkan rasa lapar. Makanan paling nikmat adalah makanan untuk menghilangkan rasa lapar. Buktinya apa? Buktinya, orang kalau sudah kenyang, seenak apapun makanan yang ada di depannya, meskipun itu makanan yang paling dia sukai, makanan andalannya, tapi karena dia sudah kenyang, penuh perutnya, dia enak rasanya. Tidak ada keinginan untuk memakannya, karena sudah kenyang. Tapi coba kalau perut lagi lapar, Pak. Apalagi dalam kondisi yang sangat-sangat lapar. Ya, maka biarpun makanan yang kurang enak, itu dirasa nikmat sekali. Kenapa? Karena sangat lapar, Pak. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi makanan itu nanti nikmat, ya, ketika apa? Ketika makanan yang kita makan untuk menghilangkan rasa lapar. Ya, nikmat itu baru terasa nikmat ketika dia hilang dan dicabut dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanan juga begitu. Nanti baru terasa betapa nikmatnya itu makanan ketika dia hilang dari kita atau dicabut dari kita. Ya. Subhanallah, kami teringat ya, sewaktu dulu belajar di Yaman. Ya. Jadi kita itu, Pak, di Yaman itu kan tidak ada nasi putih, itu tidak ada, Pak. Nasi kita itu nasi yang panjang-panjang itu. Ya. Nah, jadi apa namanya? Selama bertahun-tahun kita makan nasi itu aja. Nah, pas datang sebagian teman-teman dari Indonesia juga menuntut ilmu ke Yaman, dia bawa nasi, ternyata nasi putih, Pak. Ya. Maka kita makan itu, ya, tidak pakai lauk lagi, nasi saja. Ya. Sampai kalau kita mau dikasih lauk, tidak usah, karena kalau ada lauknya tidak terasa nikmat nasi ini, nasi putih ini. Nah, coba, karena tidak ada ketika itu nasi putih di sana dulu itu. Nah, ini para jamaah. Tapi kan kalau sekarang kita sering makan nasi putih biasa aja kan. Jadi nikmat itu, ya, semakin terasa ketika dia hilang, ketika dia dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dia tidak ada, baru terasa nikmat itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengingatkan ini kepada orang-orang Quraisy, ya, bahwasanya apa yang kalian rasakan, ya, bahwa apa yang kalian dapatkan sekarang ini betul-betul pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, setiap yang namanya pemberian butuh untuk kalian syukuri, termasuk makanan. Bagaimana caranya mensyukuri makanan? Ya, banyak caranya para jamaah sekalian. Ya, di antaranya apa? Ya, ketika kita makan suatu makanan, maka pastikan makanan yang kau dapat adalah makanan yang halal, bukan dari yang haram. Pastikan makanan yang kau dapat adalah makanan yang halal, bukan makanan yang haram. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa yang baik-baik, apa yang dulu direzekikan kepada kalian, apa yang dulu diberikan kepada kalian. Surat Al-Baqarah ayat 172. Nah, jadi ini sebagai bentuk mensyukuri nikmat berupa makanan. Pastikan makanan yang kau dapat adalah makanan yang halal. Ya. Kemudian apa lagi? Niatkan ketika kau makan, tujuan kau makan untuk menguatkan badan supaya kuat beribadah kepada Allah, sehingga makannya kamu bernilai ibadah.
Makannya kamu bernilai apa? Bernilai ibadah. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula memperhatikan adab-adab ketika mau makan. Ini sebagai bentuk mensyukuri nikmat makanan. Ya, perhatikan adab-adab ketika mau makan. Ya, pada saat mau memakan jangan lupa baca bismillah misalnya. Karena syaitan tidak akan makan bersama dengan orang yang mengucap bismillah ketika dia makan. Tapi setan bisa ikut makan bersama orang yang makan tidak mengucap bismillah. Ini luar biasanya kalimat bismillah bisa menghalangi setan ikut makan dengan kita. Makanya sampai kata Nabi, kalau kau lupa baca bismillah di awal, maka ucapkan di pertengahan. Bahkan sekalipun tinggal satu suapan, ucapkan bismillah dan tambahkan dengan fi awwalihi wa akhirih. Supaya setan itu temuntah-muntah dia. Disebut di dalam hadis riwayat Abu Daud begitu. Bahwa seseorang apabila dia makan lupa baca bismillah, di pertengahan dia baca bismillah atau di akhir suapan dia baca bismillah, maka setan pun memuntahkan apa yang dia ikut makan bersama orang tadi. Karena dia tidak mau makan sesuatu yang disebut padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk mensyukuri makanan, tidak boleh kita cela makanan. Walaupun kita tidak suka makanan itu, Pak. Tidak boleh kita cela-cela. Oh, ini makanan paling tidak enak ini, tidak boleh dicela, Pak. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah mengatakan atau Abu Hurairah menyatakan, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat inishtahahu akalah wa in karihahu tarokah. Nabi itu tidak pernah mencela makanan sedikit pun juga. Nabi tidak pernah cela makanan. Kalau beliau kepengen, beliau makan. Tapi kalau ada makanan yang beliau tidak sukai, beliau langsung tinggalkan tanpa harus mencelanya. Nah, ini termasuk adab kita. Ya, tidak boleh kita mencela yang namanya makanan, Pak. Walaupun kita tidak suka. Ya. Kalau kau tidak suka, ada yang suka. Ya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menghargai makanan, jangan membuang-buang makanan. Ya. Makanya kalau kita makan, makan secukupnya. Jangan mengambil makanan banyak-banyak setelahnya terbuang. Ini kurang menghargai makanan. Dan itu termasuk dari israf dan tabdzir yang dilarang di dalam Islam. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Karena nanti kalau berlebih-lebihan nantinya terbuang-buang juga. Karena Allah tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Nah, diingatkan. Termasuk mensyukuri nikmat makanan. Karena apa? Kalau kau tak syukuri, jangan sampai nikmat itu dicabut dari kamu. Ini bahayanya. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat makanan ini. Makanya perhatikan adab-adab ketika mau makan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam melarang dari perbuatan yang melampaui batas. Sampai pun dalam makanan. Sampai pun dalam makanan. Iya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam betul-betul mengingatkan ya, agar seseorang itu mensyukuri nikmat makanan itu dengan senantiasa ya menjadikan adab-adab di dalam mengkonsumsi makanan yang dengannya ya dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa makanan itu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, syariat Islam memperhatikan hal-hal yang semacam ini. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam banyak ayat. Makanan, minuman. Allah ingatkan dalam ayat Al-Qur'an, "Afara'aitumul ma' alladzi tashrabun?" Ya. Bagaimana ya pendapat kalian? Tidakkah kalian memperhatikan air yang kalian minum itu? Ya. Kalian tidak lihat enggak air yang kalian minum selama ini? A'antum anzaltumuhu
minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari atas awan itu atau kami yang turunkan? Ya tentunya Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak membutuhkan jawaban. Cuman Allah ingatkan, ya, ketika kau diberikan nikmat itu, kau hargai nikmat itu. Ya. Selain makanan, minuman juga. Makanya kita tidak boleh boros terhadap penggunaan air. Nah, juga diingatkan, sekalipun kita punya air melimpah misalnya, banyak sumber air kita, walhamdulillah, tapi ingat, jangan kita ya berlebih-lebihan di dalam menggunakannya, terbuang-buang, ya, jangan sampai nikmat itu Allah Subhanahu wa taala cabut. Bisa enggak Allah cabut? Ya bisa saja. Allah kalau menginginkan sesuatu, Allah tinggal katakan kun, jadilah, fayakun, maka langsung terjadi para jamaah sekalian. Tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nikmat itu. Nah, para jamaah sekalian, maka diingatkan nikmat ini. Jadi sebagaimana dulu Allah pernah mentakdirkan dan menetapkan kepada suku Quraisy kelaparan demi kelaparan yang terus mereka rasakan, turun temurun begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada mereka nikmat yang baru. Yaitu apa? Mereka mendapatkan nikmat makanan dengan mata pencaharian yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Maka syukuri nikmat ini. Nah, kemudian jamaah sekalian, kenikmatan yang berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada suku Quraisy adalah nikmat keamanan. Nah, ini juga nikmat yang tidak kalah besarnya. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan kepada mereka makanan untuk menghilangkan rasa lapar, wa amanahum min khauf, wa amanahum min khauf, dan untuk memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut dan khawatir. Tidak ada lagi yang dikhawatirkan, tidak ada lagi yang ditakutkan, karena mereka berada dalam keamanan. Negeri Mekah diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan di dalam Quran. Di antaranya dalam surat Al-Ankabut ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam yarau, tidakkah mereka melihat, anna ja'alna haraman amina, kami jadikan negeri haram ini sebagai negeri yang aman, negeri Makkah sebagai negeri yang aman, wa yutakhattafun nasu min haulihim, dalam keadaan orang-orang yang di sekitar mereka, ya, orang-orang yang berada di sekeliling mereka, mereka tidak merasakan keamanan itu." Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam ayat ini. Maka jamaah sekalian, inilah dari sekian nikmat yang Allah berikan kepada suku Quraisy. Selain nikmat makanan, ada lagi nikmat keamanan. Kenapa digandengkan dua nikmat ini? Kata para ulama, memang karena dua nikmat ini saling berkaitan. Hilang salah satunya, maka tidak enak. Jadi kalau ada orang punya makanan, tapi tidak aman, maka makanan selezat apapun, kalau dalam kondisi yang mencekam, menakutkan, tidak terasa nikmat, Pak. Ya kan? Coba kalau misalnya orang dihidangkan makanan yang lezat, cuman banyak pikiran, ya, banyak beban, apalagi diselimuti dengan ketakutan, tidak terasa nikmat itu makanan. Bahkan sekalipun dia menyuap makanan, tidak terasa nikmat. Karena apa? Pikirannya lagi berkecamuk di dalam, dihantui dengan perasaan takut, cemas, khawatir, ya kan? Jadi kalau ada makanan tapi tidak aman, tidak enak. Begitu juga kalau aman tapi tidak ada makanan, ya, tidak enak juga. Nah, maka dua nikmat ini harus ada, nikmat makanan dan nikmat keamanan, barulah betul-betul terasa nikmat dunia ini. Sampai-sampai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan di dalam hadisnya, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana aminan fi sirbi", barang siapa
yang merasakan keamanan di dalam rumahnya. Aman dia di dalam rumahnya. Tidak ada yang mengganggu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aman, nyaman. Kemudian apa kata Nabi? Mu'afan fi jasadih. Jasmaninya sehat. Dalam kondisi yang sehat. Indahu qutu yaumih. Nah, lalu dia punya makanan di hari itu. Nah, jadi selain nikmat keamanan, nikmat kesehatan, dan nikmat makanan. Kata Nabi SAW, faka'annama hizat lahud dunya. Seakan-akan dunia itu sudah dikumpulkan untuk dirinya. Coba jamaah sekalian. Ini nikmat. Iya. Seseorang kalau misalnya bisa membayangkan dirinya ketika berada di negeri-negeri yang tidak aman, Pak. Seperti di sebagian negeri di Arab sana, di Palestina misalnya. Nah, coba kalau kita bisa bayangkan bagaimana kondisi mereka. Ya. Dalam kondisi yang mereka tidak tahu apakah bisa hidup besok atau sudah meninggal. Kondisi mereka yang para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya. Tidak merasakan ketenangan. Nah, musuh selalu mengintai mereka. Iya. Makanya jamaah sekalian, nikmat keamanan ini nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Quran suatu perumpamaan. Daraballahu mathalan qaryatan aminah. Allah buat perumpamaan suatu negeri yang aman, mutmainnah. Negeri yang damai, negeri yang tenang, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, yang mana rezekinya datang dari segala tempat. Iya, aman, rezekinya datang dari setiap tempat. Tapi apa yang terjadi? Mereka penduduk negeri itu mencabut nikmat keamanan itu. Fakafarat bi an'umillah. Bagaimana caranya? Mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Lihat ya, mengingkari nikmat Allah sebab tercabutnya nikmat itu. Ya. Maka apa yang terjadi? Fa'adaqahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Maka Allah rasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Lihat. Allah sebutkan ini. Allah rasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Bima kanu yasnaun, itu disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Makanya jamaah sekalian, sebesar-besar nikmat, sebesar-besar perkara yang bisa menjaga nikmat adalah ketika kita mensyukuri nikmat itu. Maka kembali lagi, syukur nikmat kita lakukan dengan 3 hal. Hati meyakini nikmat itu datangnya dari Allah. Lisan memuji-muji pemberi nikmat, dan anggota badan harus pandai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa menjaga keamanan kita. Ya, Allah sendiri menyebutkan di dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan apa? Dengan kesyirikan kepada Allah. Karena kesyirikan menduakan Allah, beribadah kepada Allah tapi kepada selain Allah juga iya, ini mencabut nikmat keamanan. Tapi kalau dia beriman hanya kepada Allah, lihat janjinya Allah, ulaika lahumul amnu. Merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya keamanan hanyalah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Sementara kalau dia kafir, ya, tidak akan pernah merasakan kedamaian dan keamanan. Karena mereka menyekutukan Allah. Allah berfirman dalam Quran, sanulqi fi qulubil ladina kafarur ru'b bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Kami akan lemparkan ke dalam hati orang-orang kafir yang tidak beriman, kami lemparkan rasa takut. Kami lemparkan rasa takut itu ke dalam hati-hati mereka. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah,
dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan yang jelas kepadanya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan lihat para wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah. Sungguh wali-wali Allah itu la khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut mereka itu. Walahum yahzanun. Tidak pernah mereka bersedih. Kenapa? Alladzina amanu. Mereka beriman. Wa kanu yattaqun. Dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang-orang Quraisy nikmat keamanan ini agar mereka betul-betul jaga nikmat itu. Ya, karena kenikmatan ini sangat besar. Ya, lihat ya, ketika Allah menyebutkan ujian yang bisa loloskan orang-orang sabar. Dalam ayat yang sering dibacakan oleh imam tentang ayat kesabaran. Orang-orang yang sabar itu kalau mereka ditimpa musibah, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kan? Tapi apa ujian yang Allah berikan kepada mereka? Lihat di awal ayatnya. Wala nabluwannakum. Kami akan berikan ujian kepada kalian. Bisyai'in. Dengan sedikit. Apa ujiannya? Minal khawfi wal ju'. Ujiannya berupa rasa takut dan rasa lapar. Ya, takut dan lapar. Lawannya apa? Aman dan ada makanan. Iya. Allah menguji mereka dengan takut dulu, kemudian lapar. Wa naqasin minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, jiwa, was samarat, buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Nah, beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ternyata di antara ujian berat ya yang menimpa manusia adalah ujian ketakutan dan kelaparan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka inilah tafsir dari ayat yang keempat dari surat Quraisy ini. Ya, walhamdulillah kita telah selesaikan ya dalam beberapa pertemuan tafsir dan tadabbur kita terhadap surat Quraisy. Tentu saja bukan hanya menceritakan tentang suku Quraisy, nikmat yang Allah berikan kepada mereka agar mereka mensyukurinya, tapi ini berlaku juga bagi kita jamaah sekalian. Ketika Allah berikan nikmat, kemudahan, segala fasilitas kepada kita, syukuri nikmat itu. Karena jangan sampai kalau kau tidak syukuri, Allah bisa saja mencabutnya. Allah bisa saja menghilangkannya. Ya, Allah bisa saja menjadikan kau tidak lagi merasakan kenikmatan itu. Maka jamaah sekalian, ya, mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.